Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Gita Salsabila dengan NIM 2003-111-00041 dari kelas A Agroteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini sangat istimewa ketika bertemu 28 huruf hijaiyah. Ketika hukum nun sukun dan tanwin ini bertemu huruf hijaiyah, terdapat 4 macam hukum. Di antaranya yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama yaitu ada ishar. Ishar secara bahasa berarti jelas. Jika kita melafalkan nun sukun atau tanwin, maka kita harus membacanya atau membunyikannya secara jelas. Kapan kita membacanya secara jelas? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf falki atau 6 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan ho. Maka hukum bacaannya yaitu jelas atau tanpa dengung. Contohnya pada kata wa man amana. Jadi nun sukun bertemu dengan hamzah dibaca dengan jelas. Hukum selanjutnya yaitu ada hukum idgham. Idgham ini adalah meleburnya 2 huruf menjadi 1 huruf. Hukum idgham sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 huruf, sedangkan idgham bila gunnah ada 2 huruf. Kita bahas idgham yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ada ya, nun, mim, dan waw. Dan cara membacanya yaitu dengan cara mendengung. Contohnya ada wa may ya'lam. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya, jadi harus mendengung. Hukum idgham yang kedua yaitu ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Di sini tidak ada dengung. Contohnya pada kata wa malam. Di situ ada nun sukun dan bertemu dengan huruf lam. Di situ nun sukun dibacanya tidak ada atau dibilang idgham dan tidak ada dengung. Wa malam. Yang ketiga yaitu ada iqlab. Hukum iqlab ini sangat istimewa karena hanya memiliki 1 huruf saja. Iqlab terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Cara bacanya yaitu nun sukun atau tanwin diubah suaranya menjadi mim sukun, kemudian disembunyikan pada huruf ba dengan didengungkan. Contohnya pada kata kalla la yumbadanna fil hutamah. Di situ ada layun badanna yang awalnya tulisannya nun sukun bertemu dengan ba. Di situ nun sukunnya diubah menjadi huruf, dibaca menjadi mim sukun, kemudian disembunyikan ke dalam huruf ba, lalu dibaca dengan dengung. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Yang terakhir adalah hukum ikhfa. Hukum ikhfa ini yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah kecuali huruf idhar, huruf idgham, huruf iqlab. Jadi ada 15 huruf dalam huruf ikhfa ini. Cara membacanya yaitu dibaca dengan samar-samar. Contohnya minkum. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Di situ nun sukunnya dibaca secara sembunyi atau samar-samar. Salah satu contoh dari hukum idhar halki yaitu terdapat pada ayat kedua surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Di situ terdapat
nun sukun bertemu dengan ha, jadi dibaca dengan jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Contoh lain dari hukum idgham bi gunnah yaitu terdapat pada ayat 6 surat An-Nazi'at. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Jadi di situ ada nun sukun bertemu dengan ya di kata liman yakhsha dan dibaca secara mendengung. Contoh lain dari hukum bila gunnah yaitu terdapat pada ayat kedua surat Al-Anbiya. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Di situ terdapat kata min rabbihim dibaca dengan mir rabbihim tetapi tidak mendengung. Mir rabbihim. Contoh lain dari bacaan hukum iqlab yaitu terdapat pada ayat 9 surat At-Takwir. Bi ayyi dzambin qutilat. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nun sukun tersebut diubah suaranya menjadi mim sukun, kemudian disembunyikan pada huruf ba. Cara membacanya yaitu mendengung. Bi ayyi dzambin qutilat. Di sini pada ayat 28 surat At-Takwir terdapat contoh dari hukum ikhfa dan hukum idgham bi gunnah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan shin yang disebut juga hukum ikhfa dan dibaca secara samar-samar. Hukum ikhfa kedua itu terdapat pada kata minkum, nun sukun bertemu dengan kaf. Terus pada kata ayyastaqim, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ya yang berarti hukum idgham bi gunnah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.